Berarti kalau kita berinvestasi di cryptocurrency, kita sudah bisa menaruh uang kita di Citibank-nya cryptocurrency. Apakah ada yang salah dengan statement saya? Kalau Anda di Forex Gold $1.000, mana bisa Anda buka account di Binance? Di Citibank maksud saya. Nggak bisa. Anda mau buka di lokal? Boleh, silakan. Jadi ada bursanya, regulasinya jelas. Ini tadi kan. Anda lihat ya, ini linknya. Daftar 13 pedagang dan 229 aset kripto yang terdaftar di Bapeti. Ini maksudnya koin, token, dan lain sebagainya. Ini ada semua. Jadi legal. Saya copy, ini Anda search sajalah. Kalau Anda mau tahu benar-benar, dan kalau misalkan kita bicara 30 besar koin dengan kapitalisasi market terbesar, udah pasti masuk di sini. Ini ada koin-koinnya nih. Ethereum dan lain sebagainya nih. Itu linknya udah saya copy. Jadi sangat-sangat jelas sekali. Produknya jelas, bursanya ada, asetnya aman. Kenapa aman? Karena dana Anda ditempatkan di exchange atau broker yang sangat-sangat jelas, bahkan jelas kuadrat namanya, jelas pangkat 3, Binance. Nggak mau di luar, toko kripto. Toko kripto itu merupakan anak perusahaannya Binance. Anda buka toko kripto, ada logo Binance. Tetapi yang lain nggak ada. Nah, oke. Nah, jadi kembali lagi, lanjut. Leverage-nya 1:1. Itu kalau Anda mengutamakan keamanan. Saya cukup beberapa kali menyatakan, banyak faktor saya tidak menggunakan robot di Forex Gold yang leverage-nya 1:100, 1:200, dan saya nggak perlu ungkapkan di sini. Yang jelas, kalau leverage-nya 1:1, produk apapun, baik itu fisik atau online, fisik misalkan emas fisik, uang digital, saham, selama leverage-nya 1:1, maka kemungkinan rugi besar itu tidak ada sejauh aset-aset yang ditradingkan yang aman. Artinya, kalau saham, jangan trading saham-saham gorengan. Kalau cryptocurrency, jangan trading koin-koin micin. Jadi kombinasi ini antara regulasi, bursa, kemudian juga asetnya, termasuk soal leverage. Belum lagi nanti gangguan-gangguan dari broker lagi. Kalau misalkan di Forex Gold, robotnya ada. Nah, di Binance tidak ada itu intervensi. Kemudian juga saran saya satu arah. Oke, jadi di sini kripto masuk, di sini juga masuk, di sini masuk. Ingat ya, kita lagi mensortir bagaimana kemungkinan rugi besar itu kita hilangkan. Jadi hanya ada 3 kemungkinan. Apa itu? 1, sekali lagi saya ulang, untung besar. 2, untung kecil. 3, rugi kecil, rugi besar, buang. Dengan asumsi lagi, otomatisasi. Arahnya ke passive income. Bukan manual, sebab manual trading bukan passive income. Karena kalau kita tidak melakukan analisa, kita tidak akan dapat uang kalau tradingnya benar. Dan analisa itu sebuah effort, sebuah usaha, sebuah aktivitas, di mana tidak ada penurunan aktivitas. Padahal definisi passive income mestinya ada penurunan aktivitas, bukan menghilangkan aktivitas ya. Kalau di dunia sektoril, tadinya aktivitasnya manusia, human, digantikan oleh robot. Berarti humannya paling tidak cuma sebagai pengontrol doang. Turun nggak aktivitasnya? Masuk passive income. Jadi sebetulnya
sektor industri sudah mulai juga mengarah ke passive income. Kalau yang dimaksud definisinya adalah penurunan aktivitas, income-nya tetap, enggak berkurang. Bahkan mungkin akibat presisinya sebuah robot, akibat tidak terpengaruh oleh situasi, dia stabil, tidak bisa sakit, mungkin juga malah kualitasnya lebih baik daripada manual. Betul nggak? Karena manual, manusia masih terpengaruh dengan emosi. Pada saat dia bekerja, mengecat sebuah kendaraan, dia kesal sama temannya, itu kualitas pengecatan bisa tidak maksimal. Sementara robot bodoh amatan, dia sudah sesuai dengan SOP. Tapi sekali lagi, perlu dipersiapkan dengan matang. Satu arah. Di Forex Gold Online, 2 arah. Di saham, 1 arah. Di kripto, lebih enak. Bisa 1 arah, bisa 2 arah. Saya mengarahkan Anda ke 1 arah. Jadi di sini tersortir dari 2 ini, tinggal instrumen investasinya saham dan kripto pilihannya. Nah sekarang dia non-stop. Saham nggak non-stop. Kripto 7 kali 24 jam. Lebih non-stop daripada Forex Gold Online. Jadi logikanya, kalau ada sebuah mesin yang terus bekerja bisa 7 kali 24 jam karena market menyediakan itu, maka tentunya lebih enak dong. Kenapa? Karena di satu sisi income menjadi kemungkinan lebih besar. Kalau saham 5 hari dan office hour, kalau kripto 24 jam kali 7 hari. Kalau Forex Gold 24 jam kali 5 hari. Berarti penerapan sebuah mesinisasi, sekali lagi, sangat cocok di produk ini. Dan terakhir, kripto bisa menggunakan EA atau robot. Saham enggak bisa. Betul? Ada yang bisa menggunakan robot di saham, dan kalaupun bisa, perhatikan, robotnya di mana? Di sekuritasnya. Nah, oke, di sekuritasnya. Tetapi kalau kita bicara saham, mestinya antar sekuritas kan beda software. Terus kapitalisasinya tidak sebesar Binance dong yang seluruh dunia. Nah, oke? Bisa diterima ya? Sekarang waktunya kuis. Waduh. Waktunya kuis. Ada semangat? Ini target saya menyampaikan ini 30 menit, ternyata 50 menit. Oke ya, siap? Siap kuis? Oke ya? Oke, tolong simak baik-baik. Tolong jawab dengan cepat. Dengan cepat di chat saja. Mohon di-mute kalau memang Anda peserta. Kalau co-host nggak apa-apa. Oke ya? Pertanyaan dari saya, hadiahnya apa, Coach? Kuis-kuis aja. Nih, kaos yang saya pakai. Cukup worth it kah? Atau kurang worth it? BTS Trading Tenang Senang. Oke ya? Sekarang saya tanya kepada Anda. Tolong dijawab. Underlying aset dari kripto apa? Wah, Coach, pertanyaannya susah amat. Nah. Ada yang tahu underlying aset dari kripto? Coach, underlying aja saya nggak tahu, Coach. Apalagi underlying kripto.
Oke, sesuai dengan urut-urutan, ya, sesuai dengan urut-urutan, underlying aset dari kripto, project-nya, ini betul jawabannya. Sandi, karena dia yang pertama. Berikutnya, benar juga, kepercayaan. Yes, itu juga betul. Underlying kripto itu, kepercayaan. Blockchain, betul. Anthony juga betul. Sudah mulai pada paham nih, karena sebagian orang menyatakan bahwa kripto nggak ada underlying asetnya. Mengenai underlying itu apa, Anda Google deh, karena nanti kehabisan waktu saya menerangkannya. Jadi sebetulnya yang benar nih 3 nih. Mohon minta bantuannya dicatat, Pak Malam, Sandi, kemudian juga kepercayaan ini juga betul, Rafael Tobi. Kemudian 2 aja deh. Nanti kan masih panjang yang lain ya. Mohon maaf ya. Jadi 2 yang tercepat. Ini bukti loh. Ini kan makanya chatnya saya tampilkan. Oke? Pada pinter-pinter ya. Oke. Nah ini juga sedikit mau saya bahas. Mengenai banyak di kalangan publik tuh nggak tahu. Bahkan punya persepsi yang salah. Jadi publik sering tidak menyadari bahwa underlying crypto adalah blockchain-nya, teknologinya, project-nya, dan kepercayaan orang. Nih kan kepercayaan kan, betul kan tadi saya bilang blockchain-nya benar, kepercayaannya benar, project-nya benar, teknologinya. Ini yang saya katakan sebagai pembuka tadi bahwa aset bukan seperti pandangan generasi baby boomer termasuk generasi X seperti saya loh. Jangan ada yang tersinggung loh. Aset itu sekarang sudah tidak berbentuk fisik. Kalau dikatakan bahwa underlying saham adalah emitennya atau perusahaannya, sekarang coba kalau kita mau fair. Kalau kita melihat aset perusahaannya, apakah misalkan Garuda Indonesia lebih sedikit daripada Gojek. Tapi coba cek, valuasi Gojek jauh lebih besar. Ini kan semua sebetulnya pada akhirnya bicara kepercayaan. Jadi sebetulnya salah satu underlying saham juga kepercayaan. Kok bisa ya? Bukalapak, mohon maaf, yang secara bisnis tidak terlalu baik, tetapi sahamnya bisa naik. Berarti apa? Apakah fisik underlying-nya? Betul nggak? Bagaimana menurut Anda? Yuk kita diskusi orang saham. Jadi nggak juga, tetap aja kepercayaan itu merupakan sebuah aset, bukan fisik. Valuasi Gojek, valuasi Grab jauh lebih tinggi dari beberapa perusahaan yang menengah, dari Garuda dan lain sebagainya. Intangible asset, betul, Bro Paul tuh bilang. Jadi ini mesti disampaikan ke publik, yuk para leader, apa itu underlying dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, jangan meremehkan kripto hanya karena soal fisik. Jadi saya counter ini. Jadi misalkan Ethereum, kripto dengan market capital terbesar kedua setelah Bitcoin, memiliki underlying berupa blockchain. Teknologi smart contract-nya dipercaya sebagai bagian lebih dari 1.000 project aplikasi mulai dari token, exchange, infrastruktur, NFT hingga DeFi dan ekosistem cryptocurrency dengan Ethereum-nya, dan sudah pasti dipercaya oleh ribuan komunitas. Ini bukan ribuan orang loh. Ribuan komunitas. Komunitas kumpulan dari beberapa orang. Karena Ethereum merupakan komunitas blockchain terbesar dan paling aktif di dunia. Jelas ya? Kuisnya nanti ada lagi. Tapi ini pertanyaan berat loh. Saya sempat diskusi dengan Bro Paul, apa bisa jawab tuh? Saya sudah siapkan pertanyaan kedua, yang lebih ringan. Apa singkatan dari TTS? Ternyata pertanyaan pertama bisa
Jawab, tepuk tangan nih untuk para peserta nih, hebat-hebat dan lebih dari satu sebetulnya. Saya lagi udah nyiapkan pertanyaan kedua yang mudah loh, singkatan TTS. Ternyata luar biasa nih. Yuk kita berbagi pengetahuan yang benar, bukan cuma jualan yang bagus-bagus doang, tapi kita edukasi bangsa ini. Oke? Nah sekarang, ya balik lagi, ini juga sudah ada videonya, Anda bisa klik, ini saya akan bahas singkat-singkat saja. Nah, ini ada, kalau Anda, bagaimana sih memilih robot? Ya, 1, 2, ini 1, 2, Anda bisa klik ini. Linknya nanti bisa saya catat juga, bisa saya posting juga. Nah, ini. Nah, ini juga sudah ada nih, sebetulnya. 10 item di dalam memilih robot. Dan sekali lagi, saya aliran yang mendukung Anda menggunakan robot kalau di cryptocurrency yang leverage-nya 1:1, yang satu arah buy saja, yang simpan dananya atau aset kita di broker yang jelas, yang tradingnya koin-koin yang 30 besar. Nah itu. Linknya belum di-share ya. Mohon bantuan istri saya untuk ngetik ini bit.ly/playlist robot. Nah, ini ada 10 item ya. Nah, sekarang robot apa itu? Ini baru saya masuk nih. BTS. Best Trade System. BTS ini mirip-mirip dengan grup Korea juga ya, dalam hal penampilannya, kan gitu, kualitas entertainnya, oke lah. Belum di share screen? Udah, Pak Marlam. Oke, ya ini BTS ya. Mirip-mirip lah dengan grup band Korea. Betul ya, Bro Paul? Modis, enak dilihatnya gitu loh. Oke? Ya. Yes. Nah, sekarang tidak seperti biasanya, saya mau dua arah. Kalau saya membicarakan mengenai robot yang aman, yang menghilangkan kemungkinan rugi besar, ingat ya, kemungkinan rugi itu selalu ada, tapi ruginya kecil. Jelas? Anda kalau cari investasi baik manual atau pakai robot yang nggak ada kemungkinan ruginya, yang passive income, gampang. 1, deposito. Kedua, obligasi. Ketiga, ya, mengandalkan dana pensiun setelah Anda misalkan 40 tahun kerja, yaitu. Itu yang menurut saya sih hampir tidak ada resikonya, padahal sebetulnya ada. Bunga deposito resikonya apa sih? Selama bunganya dijamin sesuai dengan ketentuan pemerintah, itu nggak ada masalah. Tetapi ada lagi masalah apa? Inflasi. Jadi jangan bilang nggak ada resikonya. Inflasi itu resiko deposito. Sekarang saya mau tanya Anda mau saya membahas apa? Tolong pilih salah satu dari 5 ini. Mau bahas risk-nya? Atau mau bahas reward-nya? Kalau bahas reward-nya enak banget. Kalau bahas risk-nya ya tergantung. Pilih satu dulu, Pak. Jangan langsung 2. Mau tanya nih, kenapa kok pilih robot robot trading yang one way? Kalau two way kan walaupun trend up down, robot bisa profit. Mohon penjelasannya. Kalau 2 arah, 1, mungkin Anda bilang bisa profit. Tapi kedua, dua-duanya juga bisa loss, betul nggak? Ingat ya, sejak awal kita mengutamakan keamanan dana. Dan sejak awal saya katakan,
kita berupaya menghilangkan rugi besar. Di sini yang Anda perhatikan skenario baik saja. Kalau bisa buy, kemudian naik, profit. Kalau bisa sell, kemudian turun, profit. Lah, kalau di buy dia turun, kalau di sell dia naik. Berarti kan dua-duanya loss. Bisa rugi besar. Itu pertama. Dan yang kedua, kita mengikuti saham, tetapi tantangannya di saham nggak bisa dirobotisasi. Itu aja intinya. Jadi risk-nya kita buat yang sama. Sama dengan apa? Sama dengan saham. Tapi perbandingannya istilahnya harus apple to apple. Jangan misalkan BBRI Anda bandingkan dengan koin micin. Ya nggak bisa. BBRI bandingkan dengan Bitcoin, dengan Ethereum, dengan Binance, dengan Solana, dengan Polkadot. Nah itu, jadi apple to apple dong. Nanti Anda squeeze game lagi. Itu koin micin, squeeze game kan dari film Korea kan. Bedanya trading kripto di Binance dan broker forex apa? Di broker forex ada yang menyediakan menggunakan leverage. Itu biasanya. Dan terus terang nih, kan tadi saya sudah memberikan gambaran Binance adalah Citibank-nya kripto. Sekarang logikanya, kalau Anda bisa berinvestasi, buka account di sebuah perusahaan kelas dunia dengan dana kecil, ngapain cari yang aneh-aneh? Betul nggak?